Setiap manusia pernah bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi setelah kematian? Pertanyaan ini adalah salah satu misteri kehidupan yang sejak dahulu menjadi renungan terdalam umat manusia. Dalam ajaran Buddha, kehidupan tidak berhenti hanya pada kematian, melainkan berlanjut melalui kelahiran kembali. Proses ini tidak terjadi secara acak, melainkan ditentukan oleh kekuatan karma yang kita lakukan sepanjang hidup. Karma dalam Buddhisme bukan sekadar hukum sebab akibat biasa, melainkan hukum alam universal yang bekerja secara pasti dan tidak memihak. Setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan kita meninggalkan bekas dalam aliran batin. Bekas inilah yang suatu saat akan berbuah, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kelahiran yang akan datang. Dari sekian banyak jenis karma, ada satu karma yang sangat menentukan nasib seseorang pada kehidupan berikutnya, yaitu janaka karma. Janaka karma adalah karma yang berfungsi sebagai penentu kelahiran kembali. Ia berperan sebagai kekuatan utama yang menyalakan kehidupan baru, menentukan di mana seseorang akan lahir, dalam kondisi apa, dan dengan kualitas kehidupan seperti apa. Memahami janaka karma bukan hanya menambah pengetahuan spiritual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa hidup ini bukan kebetulan. Apa yang kita alami sekarang adalah buah dari masa lalu, dan apa yang akan kita hadapi nanti adalah hasil dari benih yang kita tanam hari ini. Dengan demikian, setiap orang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengisi hidupnya dengan kebajikan demi kehidupan yang lebih baik. Mari telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 3 cara kerja janaka karma. Pertama, pikiran terakhir saat kematian. Dalam ajaran Buddha, momen terakhir menjelang kematian disebut sebagai cuti cita, atau kesadaran terakhir. Kesadaran ini memiliki peran yang sangat besar, karena ia menjadi jembatan yang menghubungkan kehidupan sekarang dengan kehidupan berikutnya. Seperti seorang pelukis yang menambahkan goresan terakhir pada lukisan, pikiran terakhir menjelang kematian dapat memperkuat arah kelahiran kembali yang akan dijalani. Itulah sebabnya, Buddha menekankan pentingnya menjaga batin agar selalu bersih dan terlatih, sehingga pada saat terakhir, pikiran tidak mudah terseret oleh kekotoran batin. Janaka karma bekerja melalui pikiran terakhir ini. Bila seseorang sepanjang hidupnya terbiasa mengembangkan cinta kasih, welas asih, dan penuh dengan kebijaksanaan, maka kebiasaan batin itu akan muncul secara alami di saat terakhir. Sebaliknya, mereka yang sepanjang hidup dipenuhi kemarahan, keserakahan, dan kebencian akan lebih mudah ditarik ke arah batin yang gelap. Dengan kata lain, pikiran terakhir adalah cerminan dari kebiasaan batin yang telah lama dipupuk. Buddha mengajarkan bahwa kelahiran kembali bukanlah hasil campur tangan pihak luar, melainkan akibat langsung dari kondisi batin kita sendiri. Bila saat terakhir pikiran penuh ketenangan dan kebajikan, maka ia akan membawa ke alam yang bahagia. Namun jika pikiran penuh keterikatan atau keputusasaan, maka pintu kelahiran di alam penuh penderitaan terbuka lebar. Disinilah kita melihat bagaimana hukum karma bekerja dengan adil dan penuh kepastian, tanpa ada ruang untuk kebetulan. Karena itu, berlatih dhamma sejak dini adalah bekal utama menghadapi kematian. Meditasi, berdana, menjaga sila, serta mengembangkan kebijaksanaan bukan hanya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi perlindungan pada saat kita meninggalkan tubuh jasmani ini. Seperti seorang pelaut yang berlatih mengendalikan kapal sebelum badai datang, demikian pula kita harus melatih batin agar tetap tenang ketika menghadapi gelombang terakhir kehidupan. Menyadari hal ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dan penuh kesadaran dalam menjalani hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menanam benih kebajikan dan melatih batin agar terbiasa dalam ketenangan. Dengan begitu, ketika kematian tiba,
kita tidak lagi diliputi ketakutan, melainkan mampu menyambutnya dengan pikiran yang jernih, penuh cinta kasih, dan keyakinan teguh pada Dhamma. Inilah jalan untuk memastikan kelahiran kembali yang lebih baik, sekaligus mendekatkan diri pada tujuan tertinggi, yaitu terbebas dari samsara. Kedua, pembentukan kualitas kelahiran. Kehidupan yang kita jalani saat ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari benih karma yang telah matang. Janaka karma berperan sebagai kekuatan yang menentukan kualitas kelahiran seseorang, di mana ia lahir, dalam kondisi seperti apa, serta pengalaman hidup yang akan dijalani. Seperti seorang petani yang menanam benih, hasil yang dituai bergantung pada jenis benih yang ditanam. Demikian pula, siapapun yang menanam perbuatan baik akan menuai kehidupan yang lebih baik, dan sebaliknya. Buddha mengajarkan bahwa kelahiran kembali bukanlah hadiah atau hukuman, melainkan akibat alami dari tindakan yang kita lakukan. Seseorang yang sepanjang hidupnya gemar menolong sesama, menjaga sila, dan mengembangkan kebijaksanaan, berpotensi terlahir di lingkungan yang mendukung perkembangan spiritualnya. Sementara mereka yang melakukan kejahatan, merugikan orang lain, dan hidup penuh kebencian, mungkin akan terlahir dalam kondisi sulit, penuh penderitaan, atau di alam rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan kelahiran kita yang sekarang, tetapi kita bisa mempersiapkan kelahiran yang akan datang. Setiap tindakan baik adalah investasi batin yang akan berbuah di masa depan. Sebaliknya, setiap perbuatan buruk adalah beban yang kelak harus ditanggung. Dengan kesadaran ini, kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga di kehidupan sekarang. Banyak orang berusaha mencari kebahagiaan dengan harta, jabatan, atau kekuasaan, tetapi lupa bahwa semua itu tidak akan dibawa setelah kematian. Yang benar-benar akan menyertai kita hanyalah karma, baik dan buruk, yang telah kita lakukan. Karena itu, kehidupan yang berkualitas tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi oleh seberapa banyak kebajikan yang kita tanam. Maka, jalan bijaksana adalah mengisi hidup dengan kebajikan, berdana, menolong yang lemah, menjaga ucapan agar tidak menyakiti, serta melatih batin dalam meditasi. Semua itu menjadi fondasi yang kuat bagi lahirnya kehidupan yang lebih baik. Dengan cara inilah Janaka karma bekerja, membentuk kualitas kelahiran kembali kita sesuai dengan apa yang telah kita tanam. Ketiga, hukum sebab akibat. Janaka karma berjalan berdasarkan hukum sebab akibat yang pasti. Hukum ini disebut oleh Buddha sebagai hukum karma, yang digolongkan dalam pembahasan karma niyama, yaitu hukum alam universal perbuatan yang tidak bisa ditawar. Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak dan suatu saat akan berbuah ketika kondisi mendukung. Sama seperti benih padi akan menumbuhkan padi dan benih mangga akan menghasilkan mangga. Demikian pula perbuatan baik pasti menghasilkan kebahagiaan, dan perbuatan buruk pasti menghasilkan penderitaan. Penting untuk dipahami bahwa buah karma tidak selalu muncul seketika. Ada perbuatan yang berbuah cepat, ada pula yang baru matang setelah sekian lama, bahkan mungkin di kehidupan berikutnya. Hal ini membuat sebagian orang salah paham dan berpikir bahwa hukum karma tidak nyata. Namun, Buddha menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang hilang sia-sia. Semuanya akan berbuah pada waktunya. Kesadaran akan hukum sebab akibat ini seharusnya membuat kita lebih bijak dalam menjalani hidup. Jika kita tahu bahwa kemarahan akan menimbulkan penderitaan, maka kita belajar menahan diri. Jika kita sadar bahwa cinta kasih dan kemurahan hati akan menumbuhkan kebahagiaan, maka kita terdorong untuk lebih sering melakukannya. Dengan demikian, hukum karma bukan sekadar ajaran filosofis, melainkan pedoman hidup yang nyata. Selain itu,
Hukum sebab akibat juga menegaskan bahwa kita adalah penanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menggantikan atau menghapuskan karma kita. Bahkan Sang Buddha sendiri tidak bisa melindungi kita dari buah karma yang telah kita tanam. Namun kabar baiknya, kita juga memiliki kekuatan penuh untuk menanam benih baru yang lebih baik, sehingga masa depan dapat berubah menjadi lebih terang. Memahami hukum karma membuat hidup kita lebih bermakna. Kita tidak lagi menyalahkan nasib atau orang lain atas penderitaan yang kita alami, melainkan belajar melihat bahwa semua itu adalah akibat dari benih masa lalu. Dengan pandangan ini, kita terdorong untuk berhenti menanam perbuatan buruk dan semakin giat menanam kebajikan. Pada akhirnya, inilah jalan menuju kebahagiaan sejati dan pembebasan dari samsara. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Contoh karma dalam kehidupan nyata. Ketika berbicara tentang karma, seringkali orang membayangkannya sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami. Namun sebenarnya, karma sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap senyum tulus yang kita berikan, setiap ucapan lembut yang menenangkan hati orang lain, hingga setiap niat baik yang kita tanamkan, semuanya adalah benih karma yang kelak akan berbuah. Demikian pula, setiap kebohongan, penghinaan, atau tindakan menyakiti orang lain juga akan kembali kepada diri kita dalam bentuk penderitaan. Karma baik membawa kelahiran kembali yang lebih bahagia. Misalnya, seseorang yang gemar menolong sesama tanpa pamrih, merawat orang tua dengan penuh kasih sayang, atau berdana dengan hati yang murni, telah menanam benih-benih kebahagiaan. Buah dari tindakan itu bisa dirasakan langsung dalam bentuk kedamaian batin, persahabatan yang tulus, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Jika benih ini terus dipupuk, maka ketika meninggal dunia, ia dapat terlahir kembali di alam manusia yang beruntung atau bahkan di alam dewa yang penuh kebahagiaan. Sebaliknya, karma buruk akan membawa pada kelahiran yang penuh penderitaan. Seseorang yang suka menyakiti makhluk lain, menipu demi keuntungan pribadi, atau hidup dalam kebencian, sesungguhnya sedang menanam benih penderitaan bagi dirinya sendiri. Mungkin dalam kehidupan sekarang ia tampak berhasil, tetapi pada akhirnya buah karma itu tidak bisa dihindari. Ia bisa mengalami kesulitan dalam hidup, sakit-sakitan, atau bahkan terlahir kembali di alam rendah yang penuh kesengsaraan. Dari sini kita bisa belajar bahwa kehidupan yang kita jalani bukanlah hasil campur tangan pihak luar, melainkan akibat dari pilihan-pilihan kita sendiri. Sang Buddha mengajarkan, makhluk adalah pemilik karma, pewaris karma, lahir dari karma, berhubungan dengan karma, dan terlindung oleh karma. Ucapan ini menegaskan bahwa tidak ada satupun tindakan yang sia-sia. Hidup kita sekarang adalah hasil dari masa lalu, dan masa depan kita adalah cermin dari apa yang kita lakukan hari ini. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dan penuh kebijaksanaan dalam setiap langkah. Kita bisa memilih untuk terus hanyut dalam kebiasaan buruk yang menyeret kita pada penderitaan, atau mulai menanam kebajikan yang membawa kebahagiaan.
Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Dengan memupuk kebajikan, menjaga pikiran tetap jernih, dan mengembangkan cinta kasih, kita sedang menyiapkan kelahiran yang lebih baik, sekaligus mendekatkan diri pada kebebasan sejati dari samsara. Memandang kehidupan lebih luas. Samsara. Dalam ajaran Buddha, samsara digambarkan sebagai roda yang terus berputar tanpa henti, membawa makhluk dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian adalah bagian dari siklus ini yang tidak bisa dihindari selama masih ada keterikatan. Karena itu, kehidupan tidak berakhir dengan kematian jasmani, melainkan terus bersambung, ditentukan oleh kekuatan karma yang telah kita tanam. Buddha menjelaskan bahwa samsara dipenuhi oleh penderitaan. Tidak ada satupun alam kelahiran yang terbebas sepenuhnya dari penderitaan. Di alam manusia ada sakit, kesedihan, dan kehilangan. Di alam dewa ada kebahagiaan, tetapi tetap terikat oleh usia dan kematian. Di alam rendah, penderitaan jauh lebih berat. Inilah sebabnya Buddha mendorong umatnya untuk tidak terjebak dalam kesenangan duniawi yang fana, melainkan berusaha melampaui siklus kelahiran kembali. Samsara terus berputar karena adanya keinginan, ketidaktahuan, dan kemelekatan. Selama kita masih melekat pada tubuh, harta, atau identitas, kita masih menanam benih untuk kelahiran kembali. Misalnya, keinginan yang tidak terpenuhi dalam kehidupan sekarang dapat menjadi dorongan batin yang membawa kita lahir lagi untuk mencari pemenuhan itu. Begitulah siklus ini terus berlanjut, bagaikan api yang terus menyala karena ada bahan bakarnya. Kesadaran akan samsara seharusnya membuat kita lebih waspada dalam menjalani hidup. Kita tidak lagi memandang kehidupan hanya sebatas mencari kenyamanan sementara, melainkan sebagai kesempatan berharga untuk memperbaiki diri. Setiap karma baik yang kita tanam akan menjadi penerang di dalam perjalanan samsara, dan setiap latihan meditasi akan melemahkan ikatan yang menahan kita tetap terjebak di dalamnya. Dengan demikian, kehidupan sekarang bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dipersiapkan sebagai jalan keluar dari penderitaan yang berulang. Pada akhirnya, memahami samsara membuat kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat dan rapuh. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan terus terombang-ambing dalam arus kelahiran kembali yang tak berkesudahan. Namun, jika kita menapaki jalan dhamma, menjaga sila, mengembangkan batin melalui meditasi, dan menumbuhkan kebijaksanaan, maka kita sedang melangkah menuju kebebasan sejati. Itulah tujuan akhir ajaran Buddha, terbebas dari samsara dan mencapai nirwana, keadaan damai yang melampaui kelahiran dan kematian. Tujuan akhir, mencapai nirwana. Dalam ajaran Buddha, tujuan akhir kehidupan bukan sekadar terlahir kembali di alam bahagia, melainkan mencapai nirwana, keadaan bebas sepenuhnya dari kelahiran, kematian, dan penderitaan. Nirwana bukan tempat, melainkan kondisi batin yang murni, tanpa keterikatan, tanpa kebencian, dan tanpa ketidaktahuan. Inilah kebebasan sejati yang melampaui segala bentuk samsara. Buddha menjelaskan bahwa selama masih ada kama dan kilesa, kekotoran batin, maka kelahiran kembali akan terus berlangsung. Bahkan terlahir di alam dewa yang penuh kebahagiaan tetap tidak kekal, karena setelah usia di alam itu habis, makhluk akan kembali berputar dalam samsara. Hanya dengan memadamkan akar penderitaan, yaitu nafsu keinginan, kebencian, dan ketidaktahuan, maka roda kelahiran kembali akan berhenti. Itulah yang disebut pencapaian nirwana. Untuk menuju nirwana, Buddha menuntun umat melalui jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, niat benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar,
usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jalan ini bukan sekadar aturan moral, melainkan panduan menyeluruh untuk membersihkan batin, mengendalikan diri, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Dengan menjalani jalan ini, batin perlahan bebas dari belenggu yang menahan kita di samsara. Penting untuk disadari bahwa mencapai nirwana bukan berarti meninggalkan kehidupan sekarang. Justru, kehidupan sehari-hari adalah tempat kita berlatih. Saat kita menghadapi kesulitan dengan sabar, saat kita menahan diri dari kebencian, saat kita berdana dengan tulus, atau saat kita bermeditasi dengan tekun, kita sedang melangkah menuju kebebasan. Nirwana bukanlah sesuatu yang jauh di langit, melainkan dapat dirasakan secara bertahap melalui batin yang semakin tenang dan jernih. Kesadaran bahwa tujuan sejati adalah nirwana membuat hidup kita lebih bermakna. Kita tidak lagi terpaku hanya pada kesenangan sesaat, tetapi berusaha menjalani hidup dengan penuh kebajikan dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, setiap langkah kita bukan hanya memperbaiki kehidupan sekarang, tetapi juga mendekatkan diri pada kebebasan sejati yang melampaui kelahiran kembali. Inilah warisan mulia dari Sang Buddha, yang menuntun setiap makhluk menuju penghentian penderitaan. Menyadari tanggung jawab pribadi. Salah satu ajaran inti Buddha adalah bahwa setiap makhluk adalah pewaris dari karmanya sendiri. Tidak ada yang bisa menanggung, menghapus, atau menggantikan buah karma kita. Apa yang kita alami hari ini adalah hasil dari benih yang kita tanam di masa lalu, dan apa yang akan kita alami di masa depan bergantung pada benih yang kita tanam hari ini. Kesadaran ini membangkitkan rasa tanggung jawab yang mendalam. Kita sendirilah pencipta kehidupan kita, bukan orang lain, bukan pula takdir buta. Banyak orang mudah menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan nasib ketika menghadapi penderitaan. Namun ajaran Buddha mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah hukuman, melainkan akibat dari sebab yang telah ditanam. Dengan menyadari hal ini, kita tidak lagi larut dalam sikap putus asa, melainkan berani mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Kita menyadari bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, masa depan masih bisa kita bentuk melalui karma baik yang ditanam sekarang. Tanggung jawab pribadi dalam bukanlah beban, melainkan kebebasan. Artinya, kita tidak tergantung pada dewa, perantara, atau kekuatan eksternal untuk menentukan jalan hidup kita. Setiap kali kita berbuat baik, berucap dengan jujur, atau melatih batin dalam meditasi, kita sedang menciptakan masa depan yang lebih cerah. Inilah kebebasan sejati yang diajarkan Buddha, kebebasan untuk menentukan arah hidup melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran kita sendiri. Dengan memahami tanggung jawab pribadi ini, kita mulai lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita belajar mengendalikan kemarahan, karena tahu itu akan melukai diri sendiri. Kita belajar menumbuhkan cinta kasih, karena sadar itu akan kembali pada kita sebagai kebahagiaan. Kita belajar menjaga sila, karena itu adalah pelindung sejati yang akan membawa ketenangan di kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Kesadaran ini membuat setiap momen hidup menjadi kesempatan berharga untuk menanam benih kebajikan. Pada akhirnya, menyadari bahwa kita adalah pemilik dari karma kita membuka pintu pencerahan. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu disalahkan, dan tidak ada yang sia-sia. Hidup ini adalah guru terbaik yang selalu mengajarkan kita melalui buah karma. Jika kita mau belajar, maka penderitaan sekalipun bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Dengan memikul tanggung jawab penuh atas hidup ini, kita sedang melangkah menuju kebebasan sejati, keluar dari lingkaran samsara menuju nirwana. Memahami janaka karma membuat kita semakin sadar bahwa kehidupan bukanlah kebetulan.
Apa yang kita alami hari ini adalah hasil dari benih karma yang ditanam di masa lalu, dan apa yang akan kita alami di masa depan adalah buah dari perbuatan kita hari ini. Kesadaran ini mendorong kita untuk berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Karma tidak pernah salah alamat. Jika kita menanam kebajikan, maka kebahagiaan akan datang, cepat atau lambat. Namun jika kita menanam keburukan, maka penderitaan akan menyusul, meski mungkin tidak langsung kita lihat. Hukum karma adalah hukum keadilan sejati yang berlaku untuk semua makhluk tanpa kecuali. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga batin agar tetap jernih, penuh cinta kasih, dan terbebas dari kebencian. Dengan demikian, ketika saat kematian tiba, pikiran kita akan tenang dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, ajaran Buddha tentang Janaka Karma mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan berharga. Selama roda samsara masih berputar, kita bisa memilih untuk terus hanyut dalam penderitaan atau melangkah menuju pembebasan. Pilihan itu ada di tangan kita. Dan setiap saat adalah kesempatan untuk menanam benih yang menentukan masa depan kita sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.